Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kutub. Nah, sebelum kita masuk ke koordinat kutub, kita ingat-ingat kembali jenis koordinat yang biasa kita gunakan. Biasanya kita akan menggunakannya koordinat kartesius yang terdiri atas dua sumbu ya, sumbu X dengan sumbu Y. Jadi kalau misalkan dari titik P, dalam koordinat kartesius itu kita menuliskannya P adalah X, Y. Itu jika dalam koordinat kartesius, tapi kita juga bisa menyatakan dalam koordinat kutub. Kalau di koordinat kartesius punya dua sumbu X dan sumbu Y, di koordinat kutub hanya punya satu sumbu, yaitu sinar dari titik O. Dari titik O ini ke arah kanan, sumbu X, horizontal. Nah, jika ada titik P, kemudian kita tarik dari titik O ke titik P, sepanjang jaraknya itu R ya, kita misalkan sebagai R, maka titik P-nya itu dalam koordinat kutub dinyatakan sebagai R, alpha, di mana si alpha-nya itu adalah sudut yang membentuk antara sumbu X dengan R. Lalu apa hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat kutub? Koordinat kartesius dengan koordinat kutub itu, misal nih, ada suatu titik dalam koordinat kartesius, itu bisa kita rubah bentuknya dalam koordinat kutub pun sebaliknya. Kalau ada dalam koordinat kutub, bisa kita rubah bentuknya dalam koordinat kartesius. Misal nih, contoh, kalau misalkan ada koordinat kutub itu kan dinyatakannya dalam R, alpha ya, terus kita disuruh nyari koordinat kartesiusnya. Maka kita pakai rumus X sama dengan R cos alpha dan Y sama dengan R sin alpha. Tapi kalau misalkan diketahui koordinat kartesius X, Y, kita disuruh nyari koordinat kutub, maka rumusnya R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, dengan tangan alpanya itu Y per X. Kita masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama, kita disuruh tentukan koordinat kartesius dari Q 4,2/3 pi. Nah, kita disuruh menentukan koordinat kartesius. Berarti kan yang diketahui koordinat kutub kan, si Q-nya itu. Jadi Q 4,2/3 pi itu adalah koordinat kutub. Koordinat kutub kan R, alpha, maka 4 itu sebagai R, 2/3 pi sebagai alpha. 2/3 pi, tapi kayaknya lebih enak dalam derajat ya. Kalau misalkan dari pi radian ke derajat itu gimana cara merubahnya? Caranya dengan mengalihkan 180 derajat per pi. Ini pi sama pi habis, 180 dibagi 3 itu 60. Kemudian 2 dikali 60 itu kan 120 derajat. Jadi R-nya 4, alfanya 120 derajat. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Koordinat kartesius itu kan X, Y. Kita cari X-nya. X-nya itu adalah R cos alpha. R-nya berapa? R-nya 4 ya. R-nya 4. Cos alpanya 120. Oke, kita cari cos 120 ya. Kalau misalkan udah paham sudut berelasi, mah nggak usah dicoret-coret lagi. Kalian biasanya udah bisa langsung connect gitu cos 120 berapa. Tapi bagi yang belum, saya review lagi cos 120. Langkah yang pertama kita harus menentukan dia ada di kuadran berapa. Nah, cos 120 itu kan ada di kuadran 2. Kita buat nih kuadrannya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Itu yang kuadran 1 semua, yang kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos, yang positif ya.
Nah, kuadran 2 itu yang plus itu sin, berarti kalau cos apa? Cos ya berarti min. Nah, kuadran 2 itu kan 180 min alfa ya. Berarti 180 dikurang berapa supaya 120? Kurang 60. Berarti min cos 60. Jadi min cos 60 itu adalah setengah. Kita masukkanlah cos 120 adalah min setengah. 4 dibagi min 2 kan minus 2. Kita baru dapat X. Sekarang kita cari Y. Y-nya itu rumusnya R sin apa? Berarti R-nya 4 dikali sin 120. Nah, sin 120 tadi tetap di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai sinnya kan positif ya. Ya, berarti sin 180 dikurang berapa biar 120? Dikurang 60. Jadi plus sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kita masukkan, jadi 4 dikali setengah akar 3. 4 bagi 2, 2. Jadi hasilnya 2 akar 3. Maka bisa kita simpulkan titik Q titik Q itu jika dinyatakan dalam koordinat kartesius itu adalah minus 2,2 akar 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan koordinat kutub dari A 3,3 akar 3. Kita disuruh mencari koordinat kutubnya. Berarti yang diketahui adalah koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu kan X, Y. Berarti X-nya 3, Y-nya 3 akar 3. Kita mau cari koordinat kutub. Koordinat kutub itu kan R, alfa ya. Kita tuliskan rumusnya R itu X kuadrat tambah Y kuadrat diakarkan. Berarti tangannya itu Y per X. Ini rumusnya ya, rumus dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Kita cari yang pertama R-nya dulu. R akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti akar X-nya itu 3. 3 kuadrat ditambah Y-nya itu 3 akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu 9. Ditambah 3 akar 3 kuadrat itu 9 dikali akar 3 kuadrat 3. Jadi akar 9 ditambah 9 ke 3, 27. 9 ditambah 27 itu 36. Akar 36, 6. Baru dapat R. Kita harus cari alfanya. Nah, cara nyari alfa kita pakai tangan. Tangan alfa itu kan Y per X. Y-nya itu 3 akar 3. Udah diketahui. Per X-nya 3. Nah, 3 dibagi 3 kan bisa. Jadi dapat ya. Tangan alfanya akar 3. Tapi kan yang dicari alfa. Berarti alfanya tangan inverse dari akar 3. Kita review lagi nih tabel trigonometri yang di kuadran 1 ya, sudut istimewa. Dari 0 sampai 90 derajat. Nilai sin, cos, dan tangan. Sin itu kan 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cos tinggal dibalik ya, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Tangan itu tinggal dibagi 0, sepertiga akar 3, 1, ini akar 3, tidak terdefinisi. Nah, cari nih di tangan. Mana sih yang tangannya akar 3? Nah, ketemu kan? Berapa? 60 derajat.
Jadi alfanya 60 derajat. Maka bisa kita simpulkan titik A-nya dalam koordinat kutub adalah 6,60 derajat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.